Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, nikmat semangat ibadah, sehingga kita bisa melaksanakan di antara kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Semoga apa yang sudah kita laksanakan ikhlas lillahi ta'ala diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai catatan pemberat amalan kita di hari kiamat kelak yang bisa menyelamatkan kita dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapat keridhaan dan rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang telah memperjuangkan agama ini dengan sekuat tenaganya, dengan jerih payahnya, dengan darah dan air matanya, dengan seluruh apa yang dia punya, seluruh hidupnya untuk mendakwahkan agama ini. Semoga kita menjadi umatnya yang setia untuk mentauladani akhlaknya, meniru ibadahnya, mencontoh dan melestarikan, menjaga sunnah-sunnah beliau, sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang dicintai, dirindukan, dibanggakan, dan diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kajian kita tentang tafsir dari surat-surat dari juz 30 insyaallah kita jeda terlebih dahulu karena ini sudah mendekati bulan Ramadan. Mungkin berarti malam ini dan pekan depan kalau masih bisa kita membahas tentang ayat-ayat puasa. Kalau masih cukup waktunya kita bahas tentang hadis-hadis tentang puasa untuk persiapan kita di bulan Ramadan. Persiapan kita menyambut bulan Ramadan, ada persiapan fisik, ada persiapan non fisik, ada persiapan mental, ada persiapan spiritual, ada persiapan materi. Persiapan secara mental atau secara hati misalnya, Waalaikumsalam, adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berangan-angan banyak beramal, bersihkan hati kita, bersihkan niat kita, bersihkan segala amalan kita dari segala maksiat. Tinggalkan dulu semua maksiat, baru kita fokus untuk ibadah. Maka tidak akan efektif kalau orang itu menyambut puasa dengan segala macam persiapan materi tanpa persiapan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangan-angan pengen baca Quran, khatam 3 kali, 5 kali. Berangan-angan pengen sholat tarawih, berangan-angan pengen sholat tahajud, berangan-angan pengen sedekah, tapi hari-harinya masih penuh dengan maksiat. Bagaimana mungkin dia akan bisa banyak beribadah kalau sibuk dengan kemaksiatan yang selama ini dia lakukan? Maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat, husnuzon kepada Allah bahwa tobat kita akan diterima, pasti diterima kalau kita ikhlas lillahi taala. Kemudian menyesali perbuatan kita, tidak mengulanginya lagi, dan merelakan, meminta kerelaan orang-orang yang kita sakiti, menjalin silaturahim. Di antara persiapan mental atau tobat. Di antara persiapan fisik adalah menjaga kesehatan, menjaga pola hidup kita supaya sehat sampai di bulan Ramadan mendatang. Kita menghadapi Ramadan dengan badan yang sehat, mental yang kuat. Nah, di antara
Persiapan mental juga adalah persiapan ilmu, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan Ramadan. Sebelum kita melaksanakan suatu kewajiban ibadah, maka kita tahu dulu apa kewajiban itu. Puasa itu apa yang diperintahkan, bagaimana syarat dan rukunnya, bagaimana yang membatalkan puasa, apa yang disunahkan, apa yang tidak boleh kita lakukan ketika puasa. Nah, mungkin kita awali dengan membaca atau mempelajari ayat-ayat yang membahas tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang pertama membahas tentang puasa adalah ayat 183 dari surat Al-Baqarah sampai nanti di ayat 187. Berarti sekitar 5 ayat di dalam surat Al-Baqarah tentang puasa ini. Surat Al-Baqarah sendiri turun itu di awal Nabi SAW sampai di Madinah. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka surat yang pertama setelah hijrahnya Nabi, berarti ini surat Madaniyah. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah. Dan perintah tentang puasa ini disyariatkan tahun kedua Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada beberapa penggalan yang akan kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Panggilan ini kalau dalam bahasa an-nida, panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu adalah pujian. Itu adalah ibaratnya sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wahai orang yang mau percaya kepadaku, yang masuk dalam golongan orang yang beriman. Berarti Allah menyayangi kita, menganggap kita sebagai orang yang beriman. Maka setelah itu, karena kamu sudah beriman, kamu masuk dalam golongan orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadarnya, maka aku berikan beban syariat ini kepada kalian. Kalau Allah menyanjung kita, menyayangi kita, menganggap kita sebagai orang yang beriman, berarti tugas yang diberikan kepada kita, kewajiban yang dibebankan kepada kita, hakikatnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah kebaikan yang ingin kita raih atau yang akan kita dapatkan ketika menjalaninya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, karena menyayangi kita, tidak mungkin akan menyengsarakan, tidak mungkin akan menyusahkan kita. Justru apa yang diwajibkan kepada kita adalah sebagai bentuk kasih sayang yang tujuannya adalah untuk kebaikan, kemanfaatan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita, dengan keimanan kita. Seluruh manusia beriman dari yang awal sampai yang akhir, semuanya tidak pernah bermaksiat, tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah Maha perkasa, Maha bijaksana, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang bagian pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalau ada yang mengumpamakan bulan Ramadan yang akan kita masuki itu adalah suatu pendidikan, suatu pelatihan, suatu sekolah. Maka ya ayyuhalladzina amanu adalah inputnya, pesertanya. Siapa yang akan ikut masuk ke dalam pendidikan selama bulan Ramadan? Siapa yang ikut pelatihan selama di bulan Ramadan? Lalu kurikulumnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kurikulumnya telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Outputnya la'allakum tattaqun. Semoga supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
Lalu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mau melaksanakan puasa, yang mempunyai sifat bahwa mereka itulah yang akan melaksanakan puasa, yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri yang beriman, mungkin yang sesuai dengan penjelasan ya ayyuhalladzina amanu di ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman, ketika ada kewajiban kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, maka lakukanlah. Siapa yang melakukan? Siapa yang beriman di sini yang bisa atau mampu untuk melaksanakannya? Ya orang yang beriman dan menjalankan perintah Allah. Bagaimana ciri-cirinya? Di antaranya adalah surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, idza du'u, ketika dipanggil, ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, dipanggil untuk mendapatkan apa? Liyahkuma bainahum, untuk mendapat suatu keputusan hukum, ketetapan hukum, kewajiban, larangan, perintah. Liyahkuma bainahum, apa respon dari orang yang beriman ini? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Gak ada lain kecuali kami dengar, kami taatlah, itu orang yang beriman. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang ketika diberi perintah melaksanakannya, dijelaskan larangan menjauhi sejauh-jauhnya. Ini ciri orang yang beriman yang mau ikut puasa. Kalau dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Dan tidaklah orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, ketika idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, mereka tidak punya pilihan lain dari perintah Allah dan Rasulnya itu, min amrihim, dari perintah mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat menentang perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang yang sesat sejauh-jauhnya, sesat dengan sesatan yang nyata. Dhalalan mubina, kesesatan yang nyata, yang gamblang. Ini inputnya, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah, yang ketika diberi keputusan hukum, diberi suatu perintah, kewajiban, maka ucapannya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Gak ada pilihan lain. Tapi apakah semua orang yang beriman seperti itu? Apa yang mengaku beriman pasti seperti itu? Yang kita sayangkan ternyata tidak seperti itu. Kita dapati besok di hari pertama puasa, dan sayangnya mayoritas di kampung kita atau desa kita atau kota kita itu orang beriman, orang Islam. Tapi pagi-pagi di hari pertama bulan Ramadan, kita dapati banyak orang yang makan terang-terangan, merokok di jalanan, minum terang-terangan, padahal Islam. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu bertingkat-tingkat, bertahap. Hidayah yang pertama adalah hidayatul ilmi wal fahm. Mereka hanya tahu. Mereka tahu kalau ada suara adzan itu adanya perintah tentang sholat, berarti orang Islam wajib sholat. Mereka tahu bahwa ketika bulan Ramadan mereka itu wajib puasa, tapi hanya sekedar tahu. Ya tapi ya nggak puasa. Islam, KTP-nya Islam. Ini yang sangat disayang.
Dan ini banyak ternyata. Banyak itu kan lebih dari 3. Nah, jamak itu kalau dalam bahasa Arab lebih dari 3. Banyak kita dapati. Sayangnya di mayoritas masyarakatnya Islam. Mungkin kita dapati ada di beberapa daerah yang mungkin agak bagus kondisinya, menghormati bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadan, nggak ada sebulan penuh itu nggak ada warung buka, nggak ada orang yang sengaja berbuka atau makan atau minum atau merokok di jalanan, di tempat umum. Itu di Indonesia mungkin daerah yang masih menghormati seperti itu ada di Aceh, dan yang pernah saya lihat adalah di Sumatera Barat. Itu orangnya ya menghormatilah, nggak ada yang berani terang-terangan merokok di depan orang banyak atau di tempat umum atau buka warung makan, nggak ada selama sebulan penuh. Tapi di tempat kita ini, masya Allah, padahal orangnya Islam semua, mayoritas. Tapi yaitu makin mereka hidayatul ilmi wal bayan, hanya tahu saja, tapi tidak sampai di dalam hatinya. Yang kedua adalah al-qudrah, mereka mampu, ya sudah tahu dan mampu bisa untuk sholat, tapi ya nggak terbetik di dalam hatinya untuk sholat, untuk puasa, untuk melaksanakan perintah Allah. Hanya sekedar tahu dan mampu. Kalau ada orang yang kadang-kadang tahu kalau sholat itu wajib, tapi sama sekali mereka nggak tahu caranya sholat. Pernah saya ceritakan, ada orang yang mau diberangkatkan anaknya, baru pengen belajar kepada seorang ustadz. Dikira mau belajar tentang manasik umroh, tapi ternyata pengen diajari tentang sholat. Umurnya udah 60 tahun lebih, di wilayah yang mayoritas Islam dan semua penduduknya bisa dikatakan Islam, dari kecil Islam. Tapi sampai umur segitu ternyata dia nggak bisa sholat, nggak tahu. Bahkan ketika mau diajari sholat, Al-Fatihah nggak bisa. Ustadznya mulai curiga, jangan-jangan syahadat saja nggak bisa. Ternyata benar, syahadat saja nggak bisa. Orang Islam tinggal selama 60 tahun di lingkungan orang Islam, dengar setiap hari suara adzan, ternyata mengucapkan syahadat saja mesti dituntun lagi. Dan saya dengar cerita juga dari ayah saya sendiri, ada beberapa orang ketika mau menikah itu kan disyahadatkan dulu. Itu sama sekali gak bisa, harus dituntun untuk mengucapkan sekedar syahadat di lingkungan kita. Ada yang cuma sekedar tahu tapi gak bisa. Ada yang sekedar tahu kemudian bisa tapi tetap tidak melaksanakan. Yang ketiga adalah irodah, pengen. Ini kalau kerja di pabrik, kerja di bengkel, kerja di proyek, itu teman-temannya nggak puasa, ketika istirahat di Ramadan siang hari jam 12 misalnya, yang lain puasa nggak makan nggak minum, dia makan dia minum, tapi dia pas ada yang ngomong, saya itu sebetulnya pengen puasa, tapi ya sekedar sampai pengen, nggak puasa. Tapi yang ngomong, saya itu sebenarnya pengen sholat, tapi ya nggak dilaksanakan sholatnya, nggak sampai menjadi sebuah perbuatan. Ngomongannya pengen. Ada ibu saya yang ngalami, ada orang becak tetangga yang nggak pernah sholat. Makanya nanti ada fenomena di bulan Ramadan itu ketika Tarawih pertama full, ini bludak, ini penuh sampai belakang. Karena yang selama ini nggak pernah ke musola, ke masjid, pada datang semua. Jadi ada yang sampai sekedar pengen dan tidak terlaksana. Maka yang keempat adalah dia baru bisa melaksanakan, ya sekedar ikut. Jadi tadi ada cerita, ada tetangga tukang becak yang nggak pernah sholat. Ya sebenarnya dia tahu kewajiban sholat dan dia mampu, pernah sholat, tapi
Sudah lama sekali nggak pernah kelihatan lagi di musola. Lalu ketika ibu saya jalan, dia pulang dengan becaknya, ibu saya ditawari bonceng, monggo silakan. Maka ketika perjalanan mau pulang itu ngomong orang becak, Bu, saya itu ya sebenarnya pengen sholat Bu, tapi ya pakai alasan, tapi nggak punya sarung. Alasannya nggak punya sarung. Alhamdulillah karena banyak ada sarung, dikasih sarung. Alhamdulillah puasa itu dia sholat. Tapi ya sekedar sekali 2 kali ya wis ngilang lagi. Ya tapi ya jangan ketika ada orang seperti itu di tahap keempat ini ada yang sudah melaksanakan. Ya mungkin ada orang yang puasa buka sama penutup, itu ya kelakuan orang-orang kita yang mengaku sebagai orang muslim. Baru hidayah itu sampai kepada sekedar melaksanakan. Pokoknya wis tahu, pernah sholat, pernah ikut sholat tarawih, ya pernah sholat Idul Fitri. Tapi sekedar ya sekali-sekali. Ini tahapan keempat. Baru kelima, dia itu sudah tahu bahwa itu kewajiban, bisa konsisten, genep lah. Puasanya ya genep 30 hari atau sebulan. Sholatnya sudah genep 5 waktu. Tapi mungkin kualitasnya belum meningkat. Mungkin belum jamaah. Mungkin waktunya agak terlambat. Sholat duhur mungkin sudah jam 2:30 baru sholat. Sholat asar mungkin jam 5 baru sholat. Tapi ya tetap konsisten, dia menjaga sholat 5 waktu. Mending itu tingkatan selanjutnya. Daripada yang tadi sudah melaksanakan tapi cuma sekedar melaksanakan. Bolong-bolong ya kadang sholat kadang enggak. Sering enggak sholatnya. Ini yang kelima, sudah bisa sholat penuh tapi dengan kualitas seadanya. Sekedarnya. Asal dia menggugurkan kewajibannya. Yang keenam, setelah itu dia sudah tahu tujuannya sholat, sudah tahu tujuannya puasa. Yang tadi cuma sekedar puasa, pokoknya puasa 30 hari atau sebulan, tapi ya mungkin ditinggal tidur, yang penting ada yang main game, ada yang pokoknya pokoknya nunggu maghrib, habis maghrib sudah buka, selesai. Yang penting pokoknya saya puasa 30 hari. Dan model banyak seperti ini. Peningkatan berikutnya adalah yang keenam, ketika orang itu sudah tahu tujuannya ibadah. Dia tahu tujuannya sholat, tahu tujuannya puasa. Sudah yakin, saya kalau nggak sholat nanti diazab. Saya nggak puasa, nggak bisa dikafarat, nggak ada tebusannya. Dosa saya puasa. Orang yang sengaja tidak puasa tanpa udzur nggak ada gantinya. Tobat boleh tobat, tapi nggak ada kafaratnya. Nah, orang yang sudah keenam ini sudah istiqomah dengan puasanya dan tahu tujuan puasanya, maka dia lebih konsisten lagi. Mungkin sholatnya sudah jamaah, tepat waktu. Puasanya sudah meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Sudah tidak mau riba, tidak mau melihat yang sia-sia, tidak mau bermain hal-hal yang sia-sia. Sudah mulai berkualitas. Yang ketujuh, ketika dia orang yang beriman ini tidak hanya tahu tujuannya, juga sudah merasa butuh untuk beribadah. Ketika puasanya itu kebutuhan. Kalau saya nggak puasa, nggak enak. Saya nggak sholat, masih ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Kalau sudah waktu zuhur, ternyata dia kok belum dapat masjid atau masih di dalam tempat kerja, perasaannya sudah nggak enak. Saya kok kehilangan kesempatan untuk sholat. Maka dia akan cepat-cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya untuk mengejar sholat. Nggak enak hatinya. Kalau sudah waktunya sholat, dia belum sholat. Bahkan orang seperti ini kalaupun punya udzur untuk berbuka, misalnya sakit, dia akan sedih karena nggak bisa ikut puasa. Yang kedelapan adalah ketika orang itu sudah baru merasakan kenikmatan ketika dalam menjalankan ibadah. Inilah bantahan kita kepada orang-orang yang tadi sengaja tidak sholat, sengaja tidak puasa,
Oh, saya itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi hidup saya ya makmur, rezeki saya banyak, keluarga saya sehat-sehat, saya badannya kuat, saya juga cerdas, ekonomi saya lancar, nggak ada apa-apa. Tapi dia lupa, dia kehilangan satu nikmat, yaitu nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ke-9, puncaknya ketika orang itu ibadah sudah atas dasar kecintaan. Atau yang mungkin ke-9 sebelumnya, ketika seseorang itu berani mengorbankan apa yang dia miliki untuk mendapatkan atau melaksanakan ibadahnya. Ketika zaman dahulu sahabat, gara-gara sibuk di ladangnya, dia pulang ternyata ketinggalan sholat jamaah asar. Apa yang dia lakukan? Dia sedekahkan seluruh kebun kurmanya. Dia berani mengorbankan hartanya atau apa yang dia miliki kalau itu mengganggunya dari kenikmatan untuk ibadah. Sudah ibadah itu menjadi tujuan utamanya. Yang ke-10 berarti itulah cinta. Orang ketika cinta, seluruh apa yang dia miliki akan dia korbankan untuk menggapai apa yang dia cintai, apa yang dia sukai. Kan sebetulnya kan bagi kita yang seperti ini nggak hobi mancing misalnya, melihat orang mancing jam segini mancing di tepi pantai, ada nyamuk, angin dingin, itu kan kok ada orang yang betah seperti itu. Bagi kita kan aneh. Tapi bagi orang yang hobi itu sudah cintai. Sudah kenikmatan yang luar biasa. Itu berani beli pancing yang mahal, berani meninggalkan istri anaknya untuk sekedar melepaskan hobinya mancing. Padahal bagi kita, nggak masuk akal. Mau kayak gitu kok seneng. Dan itulah orang yang cinta dengan ibadah, puncaknya. Orang itu cinta kepada ibadah. Semua apa yang dia miliki siap untuk dikorbankan kalau dia mau memperjuangkan untuk ibadah. Itu kurikulum siapa yang mau masuk ke dalam puasa. Lalu itu inputnya, pesertanya, yaitu orang beriman. Kurikulumnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Puasa itu pengertiannya adalah al-imsak. Secara bahasa imsak. Kita kan kalau di bulan Ramadan sebelum subuh kan imsak. Imsak itu adalah menahan. Nah, makanya segala hal yang menahan, artinya tidak melakukan sesuatu, maka disebut puasa, sauman, puasa. Ketika Maryam mengatakan, dikatakan fakuli wasrobi wa qori ainam fa imma tarayinna minal basari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukalliman yauma insiya. Saya bernadar kepada Allah yang Maha Pengasih, sauma, puasa. Puasanya apa? Tidak bicara, menahan diri dari bicara. Falan ukallimal yauma insya, hari ini saya tidak ngomong kepada siapapun. Maka dia hanya mengisyarat kepada anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam masih bayi. Lalu umatnya bertanya kepada Nabi Isa dan dijawab. Itu termasuk mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Puasa artinya menahan. Secara syariat adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka itu siap. Apakah sekedar puasa? Apa nilai-nilai yang terkandung dalam puasa? Apa keuntungannya puasa? Apa faedahnya puasa? Apa keutamaannya puasa? Puasa mensucikan jiwa, mensucikan badan.
untuk kesehatan, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan jiwa kita. Karena tujuannya tadi outputnya adalah takwa. Puasa yang pertama adalah melatih kita untuk merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disiplin. Karena ini puasa adalah ibadah yang hanya dia ketahui orang itu pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang lain yang tahu. Kalau ibadah yang lain diketahui oleh orang, sholat, ada orang jamaah apalagi bolak-balik ke masjid, sampai dikomentari kayak orang alim-alim saja kok bolak-balik, itu tandanya orang ria ke masjid bolak-balik. Padahal dia ikhlas mau ibadah. Masih ada komentar seperti itu. Kemudian zakat apalagi? Zakat itu harus ada yang diberi, berarti orang pasti tahu. Begitu juga ibadah yang lain, ada baca Quran. Tapi puasa hanya dia dan Allah yang tahu. Disiplin hanya Allah yang maha tahu. Walaupun sendirian, walaupun di tempat sepi, tidak ada yang lihat, maka dia konsisten dengan puasanya, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puasa ini keutamaannya adalah menguji kesabaran. Makanya puasa ini termasuk keistimewaannya, semua ibadah itu bagi manusia illa shaum atau asyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang membalasnya. Karena puasa itu menguji kesabaran. Sabar menahan dari hawa nafsu, sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan segala yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbenam matahari. Padahal hakikatnya makan itu halal baginya, minum itu halal baginya, tapi untuk sementara waktu dia bersabar untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka balasan orang yang sabar, pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar tidak ada batasnya. Kalau pahala yang lain, satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Menjadi 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbah. Kamasali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu butir biji tanaman yang tumbuh kemudian menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai 100 butir, berarti 700 kali lipat. Sedangkan orang yang melakukan amal kebaikan, orang yang manja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, baginya 10 kali lipat, dilipat gandakan. Inilah yang memberatkan pahala timbangan kita di yaumil mizan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 10 sampai 700 kali. Sedangkan orang yang sabar balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Allah yang membalasnya, hanya Allah yang tahu, sesuai dengan kualitas ibadah puasa kita. Puasa tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga menahan seluruh anggota tubuh kita, mata kita, pendengaran kita, ucapan kita, tangan kita, kaki kita, dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man
lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu min ajli. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan buruk, mencaci maki, dan wal amal bihi, dan perbuatan seperti itu, maka Allah tidak butuh dia, orang itu, untuk meninggalkan makan dan minumnya. Allah nggak butuh puasanya. Kalau sekedar menahan haus dan lapar. Maka alangkah banyaknya orang yang ketika puasa ya tadi, karena kualitasnya hanya pengen menggugurkan kewajiban, maka sekedar meninggalkan lapar atau meninggalkan makan dan minum saja, tapi belum bisa meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat dari anggota tubuhnya. Maka Allah tidak butuh puasa orang yang seperti ini. Kemudian puasa melatih kita berempati, belas kasih sayang. Itu kurikulum puasa. Karena orang dipaksa untuk merasakan kepedihan, lapar, penderitaan, kehausan orang-orang yang selama ini kekurangan, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kurang beruntung. Diharapkan dengan kita ikut merasakan penderitaan mereka akan timbul rasa belas kasihan, timbul rasa tolong menolong, saling mengasihi antara sesama. Maka itulah ciri dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an itu yang semua huruf hijaiyah terisi di situ atau terwakili di situ. Kalau kan ada surat-surat yang tidak ada atau tidak ada satu huruf dalam hijaiyah. Misalnya surat Inna a'tayna kal kausar. Kausar itu enggak ada huruf mimnya. Satu surat tapi enggak ada huruf mimnya. Nah, ada satu ayat tapi seluruh huruf hijaiyah terkandung di dalamnya, yaitu ayat terakhir dari surat Al-Fat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Satu surat tapi seluruh huruf hijaiyah tertampung di situ. Poinnya adalah Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang beriman, para sahabat atau orang yang mengikuti mereka, asidda'u 'alal kufar, mereka keras, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih sayang terhadap sesamanya. Untuk menggapai kasih sayang ini dilatihlah kita puasa untuk merasakan penderitaan orang lain, supaya timbul rasa belas kasihan, rasa senasib sependeritaan, senasib sepenanggungan, timbul semangat tolong menolong, gotong royong. Nah, kemudian puasa juga harusnya adalah membuat kita merasa sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang kaya, orang miskin, semuanya, apakah itu presiden atau itu menteri atau rakyat biasa, apakah itu petani atau karyawan atau buruh, semuanya punya kewajiban yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Enggak ada yang diistimewakan. Nah, kemudian puasa ini juga melatih jiwa kita, melatih kedisiplinan kita, juga menjadikan sehat badannya. Nanti dijelaskan di dalam ayat-ayat berikutnya. Nah, ketika kita melaksanakan puasa itu dengan sebenar-benarnya. Kemudian tadi outputnya adalah
ketika kurikulumnya puasa itu sekilas saja, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Outputnya adalah supaya kalian bertakwa. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Di sini bertakwa pakainya la'allakum tattaqun. Tattaqun adalah kata kerja fi'il mudhari. Kata kerja fi'il mudhari itu berarti sekarang dan akan datang, senantiasa. Berarti ketakwaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan, terus-menerus. Tidak sekaligus, oh sudah bertakwa berarti sudah selesai urusannya, pasti dia menjadi orang yang bertakwa. Tidak. Ternyata takwa itu banyak tingkatannya, prosesnya panjang. Senantiasa kita bertakwa. Senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita. Sejauh mana kualitas ketakwaan kita. Dan latihannya selama sebulan itu, maka hasilnya adalah sepanjang waktu, karena sekarang dan akan datang selamanya. Hendaknya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Simpelnya kalau bertakwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka bagaimana ketika kita bisa menahan diri ketika puasa, menahan ucapan kita, menahan mata kita, menahan telinga kita? Hendaknya sepanjang tahun itu, sepanjang waktu, seharusnya ketika kita sudah lulus selesai dari Ramadan, dari puasa sebulan, hasilnya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sepanjang masa. Meningkat ketakwaannya, semakin bertambah. Menjaga ketakwaannya untuk konsisten dengan ketakwaannya, menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya yang 184 adalah ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari. Nanti penafsirannya adalah selama sebulan. Sebulan kalau bulan Qamariyah adalah 29 atau 30. Enggak ada 31, enggak ada 28. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasummu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari kewajiban puasa itu, yaitu 1 bulan di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian ada yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, faiddatun, maka kalau dia berbuka, faiddatun, menggantinya, min ayyamin ukhar, di hari yang lain di luar bulan Ramadan, di luar bulan puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang mampu, hendaknya mereka membayar fidyah, yaitu makanan, memberikan makanan kepada orang miskin. Nah, ini tahapan syariat puasa, tidak sekaligus. Awalnya puasa itu diwajibkan, tapi bagi siapa yang mau silahkan puasa. Bagi yang walaupun mampu tapi tidak ikut puasa boleh, tapi hanya membayar fidyah. Walaupun mampu, nggak ada udzur, tapi mau membayar fidyah, nggak usah puasa. Tapi itu tahapan awal pensyariatan. Setelah itu nanti di ayat yang ke-185, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa mendapati bulan Ramadan, bulan puasa, maka hendaknya puasa. Maka itu sudah menjadi wajib, nggak ada pilihan lagi. Bagi yang mampu harus melaksanakan puasa. Di ayat yang ini, maka bagi yang mampu, dia pengen membayar fidyah, ya tidak mengapa. Tapi itu tahapan yang sudah terlewati. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Barang siapa yang memberikan kelebihan tatawwa, kebaikan, khairan fa huwa khairul lah, maka itu kebaikan baginya. Yang tadinya fidyahnya 1 mud, dia membayarnya lebih, boleh. Yang tadinya kewajibannya misalnya puasa yang ditinggalkan 10 hari, dia memberikan 10 orang yang harusnya memberi 20 orang, boleh. Tatawwa, kebaikan. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian, dan puasa itu lebih baik bagi kalian.
Walaupun diberi pilihan tapi diberikan penjelasan. Kalau puasa itu yang lebih baik. In kuntum ta'lamun. Kalau kalian mengetahui. Mungkin ini kita jelaskan nanti setelah jeda adzan. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan nanti selepas adzan. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang telah ditentukan, yaitu sebulan di bulan Ramadan, antara 29 atau 30 hari. Enggak banyak. Dari 12 bulan kita hidup setahun, 1 bulan untuk puasa. Setahun penuh 11 bulan kita memuaskan dengan segala kenikmatan, makanan, minuman, segala apa yang kita inginkan, tetapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu jeda sebulan untuk berhenti sejenak. Makanya di sini nanti ada wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu baik bagi kalian. Baik segi apa? Segi mental baik. Segi kesehatan baik. Segi akhlak menjadi baik. Banyak kebaikan yang didapati dari puasa ini. Ayyamam ma'dudat. Bahkan ada yang mengatakan puasa itu kenapa sebulan? Karena untuk melatih konsistensi. Kalau itu dilakukan dengan benar, aturan puasa yang benar, aturan makan yang benar, aturan minum yang benar, maka justru akan meningkatkan metabolisme tubuh kita, akal kita, otak kita, kinerja seluruh organ tubuh manusia itu akan menjadi lebih baik. Ada yang mengatakan dibagi menjadi 3. Hari pertama sampai yang 10 hari pertama itu masa penyesuaian. Orang hari-hari pertama itu yang nggak biasa lapar, nggak biasa merasakan lapar, akan sangat kelaparan, kehausan, lemes dan lain sebagainya. Itu di hari-hari pertama. Tapi ya itu sekedar sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Paling lama sampai 10 hari. Begitu sudah seminggu ke atas atau 10 hari, maka orang sudah merasa terbiasa. Sudah nyaman dengan puasa. Sudah enak. Sudah enggak lemes lagi. 10 hari yang kedua ini sudah mulai kalau dalam bahasa ada yang mengatakan detoksifikasi. Menghilangkan racun-racun, timbunan-timbunan zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh kita itu sudah mulai terlepaskan, dihilangkan. Maka 10 hari yang ketiga itu kita sudah nyaman dengan puasa, aktivitasnya sudah teratur. Maka kalau itu dilakukan dengan baik, menjaga pola makan, menjaga minum, menjaga pola pola hidup yang sehat, 30 hari yang selanjutnya itu meningkatkan semua kinerja organ tubuh manusia. Itu maka dijawab di sini wa antasumu khairul lakum. Baik secara bermasyarakat dia tambah ramah, tambah membaur, kasih sayang, suka menolong, membantu, gotong royong, punya empati, belas kasihan kepada orang lain, dan juga secara pribadi dirinya sehat secara jasmaninya. Inilah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala kelapangan atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diberi rukhsah, keringanan. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian yang sakit, tentu sakit yang memberatkan. Kalau dia sakit kemudian memaksakan untuk puasa, kemungkinan bisa celaka atau kemungkinan sakitnya tambah parah, maka yang seperti ini diberi keringanan tadi untuk berbuka. Begitu juga au ala safarin, atau dalam perjalanan. Yang namanya safar, perjalanan itu timbul masyaqqah, kesulitan, beban,
kesempitan, kepayahan. Barang siapa kalau dalam perjalanan itu mengalami kesulitan, kepayahan, kelelahan, capek yang bisa menjadikan dirinya tidak kuat, maka boleh untuk tidak puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka diganti dengan hari-hari yang lain di luar puasa. Maka pertanyaan yang sering muncul adalah kalau kita perjalanan tapi mampu untuk puasa, yang paling baik yang mana? Puasa atau berbuka? Nah, pasti ada masalah seperti itu. Menurut sebagian ulama, yang paling baik kalau tidak ada masyaqqah yang terlalu memberatkan, tidak ada kesulitan yang sangat, maka kalau kayak kita sekarang perjalanan zaman sekarang, naiknya pesawat walaupun dari sini, dari Jakarta misalnya ke Medan atau dari Semarang ke Makassar misalnya, karena naik pesawat ringan, koper juga ada porter yang bawain, ada ruangannya ber-AC, dijemput pakai mobil karena nggak terlalu memberatkan. Nah, ada yang mengatakan kalau seperti itu maka yang lebih baik adalah puasa. Kenapa? Karena kalau puasanya di bulan Ramadan temennya banyak. Beda kalau nanti dia berbuka tapi ganti di luar Ramadan, dianya puasa, banyak orang-orang di sampingnya tidak puasa. Nah, lebih baik puasa kalau tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan, lebih baik berbuka. Kenapa? Karena itu rukhsah. Allah Subhanahu wa taala mencintai kalau rukhsahnya itu diambil, keringanannya itu dipakai. Sebagaimana ketika kita dalam perjalanan, walaupun enak, nyaman, lebih baik di jama' atau di qashar. Karena itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, bagi orang yang mampu, itu zaman dahulu, dan yang berlaku sekarang adalah orang yang tidak mampu karena tua, lanjut usia, kalau puasa sudah enggak kuat atau sudah enggak ingat, pikun dan lain sebagainya, atau sakit yang menaun tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka orang seperti ini hanya membayar fidyah, tidak wajib puasa. Ta'am miskin. Ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 2 mud. 1 mud itu takaran. 4 mud itu 1 sok. Berarti zakat fitrah itu dibagi 4. Nah, berarti ada yang mengatakan kalau di sini penjelasannya sekitar 675 gram, berarti sekitar 7 on atau berapa kurang. Sekitar segitu, 1 mud. Kalau 2 mud berarti sekitar 1,5 kilo. Nah, kemudian faman tatawwa khairan fa huwa khairul. Barang siapa yang memberi kelebihan kebaikan, yang kewajibannya 1 mud memberi 2 mud misalnya, atau dilebihkan, makan dengan lauk pauknya, atau yang tadinya kewajibannya hanya untuk 3 hari karena dia puasa tidak puasanya 3 hari, maka dia membayar 10 orang misalnya. Itu kelebihan, itu boleh saja dan itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasalah karena itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Nah, kemudian mungkin puasa itu sebagaimana tadi disebutkan merupakan kewajiban yang dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Mereka juga punya kewajiban puasa, dan mungkin sebagian umat agama lain juga punya ibadah yang model puasa, mungkin caranya berbeda. Orang Nasrani juga ada puasanya, orang Yahudi juga ada puasanya. Nah, bahkan kalau kita mengambil pelajaran, ternyata banyak di lingkungan kita ada hewan-hewan itu yang untuk berubah menjadi lebih baik dengan puasa. Ulat yang tadinya mengerikan, tadinya tidak baik, tadinya menjadi hama, ketika puasa menjadi kepompong, ketika selesai menjadi kubu-kubu yang indah, yang berguna, yang banyak manfaatnya.
Lalu kita tutup dengan sebuah hadis bahwasannya semoga puasa kita itu nanti, nah ini berarti juga mengingatkan kepada kita semua, siapa yang masih punya tanggungan puasa di tahun yang kemarin, hendaknya kita selesaikan dulu sebelum masuk di bulan Ramadan, supaya nanti tidak numpuk, tambah lupa, nggak tahu hitungannya berapa. Kemudian kita tutup dengan satu hadis. Nabi SAW bersabda, "Atadruna manil mal muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah itu orang yang enggak punya uang dirham, tidak punya mata, enggak punya perbekalan, enggak punya bahan makanan, enggak punya materi. Maka faqala, Nabi SAW bersabda, innal muflisa min ummati na'am man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari golongan umatku yang ketika kelak di hari kiamat datang membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatamahada, tapi dia dengan membawa dosa, mencaci maki orang ini, wa qadafahada, menuduh orang ini, wa akala malahada, memakan harta orang ini, wa safaka damahada, menumpahkan darah orang ini, wa darabahada, memukul orang ini, menganiayanya. Fayu'tahada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, maka pahalanya yang tadi, salatnya, puasanya, zakatnya dibagi-bagi kepada orang yang dia aniaya. Dia caci maki, dia tuduh dengan tuduhan palsu, dia pukul, dia ambil hartanya, dia sakiti hatinya, dia lukai perasaannya. Bahkan belum selesai fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi, pahalanya udah habis, ternyata dosa-dosanya masih banyak kepada orang lain. Maka ukhida min khotoyahum, diambil dosa-dosa orang yang dia aniaya, diambil dosanya. Faturihat alaihi, dibebankan kepada orang tersebut bangkrut. Tsumma turiha finnar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di antara persiapan puasa adalah menjalin silaturahim. Tadi tobat itu diiringi dengan meminta keridhaan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang selama ini berinteraksi dengan kita, yang selama ini kita berbuat salah kepadanya, minta keikhlasannya, keridhaannya untuk mengampuni kita, sehingga kita tidak punya tanggungan kesalahan hak-hak manusia. Wallahu ta'ala alam. Berarti kita cuma 2 ayat, insyaallah kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya di pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.